Nona cantik ini datang mencari siapa? Atau jangan-jangan seorang wanita penghibur yang datang mencari pacarnya? Bagaimana kalau kita minum kopi mesra dulu? Di depan pos jaga markas Brigade Infanteri Raider 13 Galuh Rahayu, Kostrad, di Tasikmalaya, Jawa Barat, angin gunung yang menusuk tulang berembus kencang, menciptakan suasana yang suram. Debu hitam pekat beterbangan di atas jalanan yang kasar. Dari celah jendela sebuah sedan hitam mewah yang licin, tatapan mata seorang pria yang dipenuhi nafsu aneh menembus dengan lengket. Pangkat di seragamnya adalah sersan kepala, tetapi dengan kancing atas yang sengaja dibuka dan sepatu bot non-standar militer yang melanggar aturan, penampilannya sangat mengancam dan bengal. Namanya Doni Hartono. Di daerah ini, bayangannya saja sudah cukup membuat para prajurit junior lari tunggang langgang. Ia terkenal kejam dan berbahaya. Namun, reputasi itu bukan berasal dari kegagahannya sebagai seorang prajurit, melainkan dari nafsu dan perilaku yang lebih rendah dan busuk daripada preman pasar. Di kursi pengemudi, Kirana Suryo perlahan menoleh seolah baru saja menemukan mangsanya. Ia menatap Doni Hartono dengan tatapan sedingin es. Mata di balik kacamata hitamnya tak terbaca, tetapi di atas punggung tangannya yang jenjang dan putih yang mencengkeram kemudi, urat-urat kemarahan menonjol dengan jelas. Dia adalah seorang letnan jenderal di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, jenderal wanita termuda yang meraih bintangnya dengan darah dan keringat setelah melewati masa tugas legendaris di Kopassus. Namun, bagi sersan serakah yang menjaga pos jaga saat ini, ia hanyalah mangsa yang lezat atau wanita sipil kaya raya. Apa yang baru saja kau katakan? Suara Kirana rendah dan memikat, tetapi di dalamnya tersimpan aura mematikan dari seekor pemangsa yang telah melewati berbagai medan pertempuran. Namun, bagi Doni Hartono yang matanya sudah kabur oleh pengaruh minuman keras, sinyal peringatan mematikan itu tak sampai padanya. Ia terkekeh keji sambil meludahkan dahaknya ke tanah. Tuli, ya, Tante. Ini markas Raider, bukan tempat sembarang orang bisa goyang pinggul dan masuk seenaknya. Cari siapa? Dilihat-lihat, sepertinya bukan cari anak, tapi mungkin mau ketemu pacar berondong simpanan, ya? Doni Hartono mengetuk-ngetuk pintu mobil dengan tangannya yang kasar. Itu adalah provokasi yang terang-terangan dan berbahaya, memancing perang urat syaraf. Kirana menghela napas pendek di antara bibir merahnya. Alasan ia mengambil cuti dan menyamar dengan pakaian sipil yang mewah untuk datang ke sini hanya satu. Untuk diam-diam melihat kondisi keponakannya, prajurit 2 Banyuwiratama, dan memberinya pelukan hangat. Membuat gempar satu markas hanya dengan pangkatnya bukanlah gayanya sebagai seorang yang berpegang teguh pada prinsip. Namun, kenyataan yang ia hadapi begitu tiba di pos jaga adalah pemandangan menyedihkan dan menjijikkan yang menghancurkan harapannya. Saya mau bertemu prajurit 2 Banyuwiratama. Jangan banyak omong kosong, antarkan saya sesuai prosedur, ucap Kirana dengan suara sedingin dan setegas es. Saat nama Banyuwiratama terdengar, alis tebal Doni Hartono bergerak-gerak dengan tidak senang. Banyuwiratama. Ah, si prajurit lembek dan menyusahkan itu. Anda ini tantenya? Pantas saja. Anak itu juga mukanya cantik seperti perempuan. Doni berkacak pinggang dengan angkuh dan mencibir. Di belakangnya, para prajurit jaga di pos tampak pucat pasi dan gemetar ketakutan, bahkan tak berani bernapas. Mereka ingin menghentikan kegilaan Doni Hartono, tetapi rasa takut yang menekan membuat mereka hanya bisa menggigit bibir tanpa berani maju. Doni Hartono adalah anak kesayangan Kolonel Budi Hartono, komandan brigade yang berkuasa di wilayah itu. Dengan backingan absolut tersebut, ia bertindak semena-mena. Saya harus melakukan pemeriksaan. Buka bagasinya. Akhir-akhir ini banyak tante-tante yang pura-pura besuk tapi ketahuan menyelundupkan barang-barang aneh. Saya sudah sering melihatnya, gumam Doni sambil menyapu pandangannya yang lengket ke leher dan dada Kirana. Itu jelas-jelas pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan yang kotor. Kirana perlahan melepas kacamata hitamnya. Mata yang terungkap tajam dan dalam seperti elang, berkilat seperti pemangsa yang siap mencabik-cabik mangsanya. Izinkan pemeriksaan. Sebutkan nama dan pangkatmu dulu. Merokok saat bertugas, seragam tidak sesuai aturan, menghina warga sipil. Beginikah standar seorang bintara di Brigade Raider? Luar biasa. Wajah Doni Hartono berubah menjadi jelek karena teguran tajam Kirana. Beraninya seorang wanita sipil, apalagi hanya tante dari seorang prajurit payah, mencoba mengajarinya.
Darahnya terasa mendidih. Perempuan gila. Hei, putar balik mobilmu sekarang. Kunjungan ditolak. Pergi dari hadapanku sekarang juga. Saat Doni Hartono berteriak dengan urat leher menonjol, sebuah jeep dari dalam markas berhenti mendadak sambil menimbulkan debu tebal. Itu adalah perwira piket yang sedang berpatroli. Seorang letnan satu yang turun dari mobil merasakan atmosfer yang mencekam dan segera berlari mendekat. Serka Doni. Ada apa ini? Ah, Letnan Amir. Tante ini menolak pemeriksaan dan membuat keributan. Benar-benar pengunjung yang merepotkan. Merepotkan? Doni Hartono berbohong tanpa mengedipkan mata. Letnan Amir menatap bergantian wajah dingin Kirana dan Doni dengan ekspresi bingung. Ia adalah perwira lemah yang selama ini tidak pernah bisa mengendalikan Doni karena terintimidasi oleh latar belakangnya sebagai anak komandan. Kirana memutuskan bahwa berdebat dengan sampah-sampah ini hanya membuang-buang waktu. Dengan gerakan mulus, ia mengeluarkan ponselnya. Di layar, tertera sebuah nama yang berat dan familiar, Mayor Jenderal Aditama Wirawan, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Nama dari kekuasaan absolut yang bisa membalikkan keadaan. Dia adalah teman seangkatannya di Akademi Militer, kawan lama yang telah bersama-sama berjuang di medan pertempuran sejak masa Letnan II. Saat jarinya hendak menekan tombol panggil, jari putih Kirana berhenti sejenak di udara. Jika ia memanggil Panglima Divisi sekarang, menyingkirkan sersan busuk ini memang bukan masalah, tetapi ia sadar itu tidak akan cukup untuk mencabut akar kebobrokan yang tertanam dalam di unit ini. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Keributan, ya? Baiklah. Kali ini saya mengalah. Antarkan saja saya ke ruang besuk tempat prajurit 2 Banyu Wiratama berada. Melihat sikap mundur Kirana, Doni Hartono mendengus sinis. Akhirnya sadar diri juga. Hei, prajurit kepala Rudi, bawa tante ini ke ruang besuk. Waktunya 10 menit. Kalau sudah selesai, seret si Banyu ke sini. Lalu ia menambahkan dengan tatapan mengancam. Dan sampaikan pada bocah itu, hari ini dia sudah membuat moodku hancur. Jadi suruh dia bersiap-siap membayar dengan tubuhnya nanti malam. Doni Hartono menyandarkan tubuhnya dengan malas di kursi pos jaga, sambil memancarkan tatapan lengket dan mengancam. Kirana menyembunyikan tatapan dinginnya di balik kacamata hitam. Ujung bibir merahnya sedikit tertarik, membentuk senyum yang menakutkan. Suasana terasa seperti keheningan yang menyesakan sebelum badai datang. Sedan hitam itu menderu melewati palang pos jaga, masuk ke jantung markas. Suara yel-yel yang kasar dari lapangan upacara terdengar, seperti jeritan memilukan dari sebuah unit yang telah membusuk hingga ke intinya. Ruang besuk yang ia masuki terasa dingin dan suram seperti kamar mayat. Sofa kulit tua dan meja mengeluarkan bau apek dari jamur dan keringat pria yang bercampur aneh. Kirana memilih tempat duduk di sudut paling gelap dan menunggu keponakannya. 10 menit, 20 menit. Seiring berjalannya waktu, ia bisa merasakan dengan tajam bahwa Doni Hartono sengaja menunda-nunda untuk menguji kesabarannya. Hampir 30 menit kemudian, pintu ruang besuk terbuka dengan suara derit yang mengerikan. Yang masuk seperti bayangan adalah Banyu Wiratama. Rasa senang sesaat segera lenyap, pupil mata Kirana bergetar hebat menghadapi kenyataan yang tak bisa dipercaya. Penampilan keponakannya lebih dari sekadar menyedihkan. Itu mengerikan. Di atas seragam lorengnya yang disetrika rapi, pergelangan tangan dan lehernya yang kurus dililit oleh memar biru kehitaman seperti lilitan ular berbisa, bekas cengkeraman kasar seseorang. Wajahnya pucat tanpa cahaya, matanya kosong. Jiwa Banyu yang dulu penuh semangat tampaknya telah hancur berkeping-keping. Banyu. Saat Kirana mendekat dengan napas tertahan, Banyu justru mundur ketakutan seolah melihat binatang buas. Reaksi penolakan naluriah yang penuh ketakutan itu membuat jantung Kirana serasa jatuh ke dasar perut. Perbuatan mengerikan apa yang telah ia alami hingga menolak sentuhan kerabatnya sendiri? Duduklah. Tidak apa-apa, ini tante. Kirana menahan gejolak panas yang membara di dalam dirinya dan dengan lembut mendudukan Banyu yang gemetar di sofa. Banyu hanya menundukkan kepala seperti seorang pesakitan. Jari-jarinya yang kasar saling bertautan dengan gelisah. Kamu kurus sekali. Apa kamu masih bisa makan? Siap. Makan dengan baik. Jawaban Banyu kering dan mekanis, seperti program yang telah diatur tanpa jiwa. Kirana menyambar tangan dingin Banyu.
Di punggung tangannya yang putih, bekas sundutan rokok yang membakar kulit tampak merah dan mengerikan. Seketika, mata Kirana berkilat dingin seperti pemangsa yang mengincar mangsanya. Bajingan mana yang melakukan ini? Siap, tidak ada. Ini karena latihan. Banyu. Tante ini seorang tentara. Aku sudah makan asam garam di militer. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakan antara luka latihan dan bekas penyiksaan? Kirana menatap tajam mata keponakannya dan menggeram pelan. Katakan, ini perbuatan si Doni Hartono, manusia sampah itu, kan? Begitu 3 kata Doni Hartono keluar, bahu Banyu bergetar hebat seolah tersengat listrik. Reaksi ketakutan yang luar biasa itu sudah lebih dari cukup sebagai jawaban. Kirana menggigit bibir merahnya begitu keras hingga nyaris berdarah. Senyum licik seperti ular milik Doni Hartono yang ia temui di pos jaga dan kulit keponakannya yang pucat pasi terlintas bergantian di benaknya. Banyu terdiam lama sebelum akhirnya mulai menumpahkan neraka yang ia alami, seolah mengeluarkan jeritan yang selama ini tertahan. Suaranya bergetar hebat. Serka Doni adalah raja di markas ini. Bahkan para perwira segan padanya. Ayahnya komandan brigad, jadi tidak ada yang berani menyentuhnya. Kenyataan di dalam brigade yang keluar dari mulut Banyu adalah sebuah kejutan yang berbau busuk dari kekuasaan yang korup. Doni Hartono merampas gaji para prajurit yang didapat dengan susah payah untuk dihambur-hamburkan di tempat hiburan. Malam hari, ia diam-diam memanggil prajurit pengemudi untuk menyetir mobil pribadinya, menjelajahi tempat-tempat hiburan malam seolah itu rumahnya sendiri. Jika ada yang sedikit saja menyinggung perasaannya, hinaan yang merendahkan martabat dan pukulan tanpa ampun akan menyusul. Minggu lalu, dia menyebut-nyebut tentang ibu saya. Maksud saya, Tante. Dan melontarkan hinaan seksual yang bahkan menjijikkan untuk diucapkan. Saya tidak tahan dan membalasnya, tapi dia menuduh saya melakukan pembangkangan dan menyeret saya ke gudang gelap itu. Banyu tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan menangis terseduh-seduh saat kengerian itu kembali menghantuinya. Kirana mengelus punggung keponakannya yang gemetar dengan lembut, sambil membulatkan tekad yang dingin. Sentuhannya penuh kasih sayang, tetapi matanya sedingin suhu di bawah nol. Ini bukan sekadar tindakan kekerasan biasa. Ini adalah kejahatan keji yang lahir dari kekuasaan busuk yang menggerogoti akar TNI. Laporan? Bukankah ada sistem seperti kotak surat pengaduan? Saya sudah menulis 3 kali. Dengan perasaan seperti memuntahkan darah. Tapi tidak ada gunanya. Kolonel Budi Hartono itu menutupi semua bukti. Justru pelapor internal yang dicari dan dicap sebagai pengkhianat, dan siksaan yang lebih mengerikan ditambahkan. Saya juga karena itu. Ayah macam apa? Kolonel Budi Hartono itu? Bukannya mengendalikan anaknya, ia justru memberinya makan berupa kekuasaan hingga menjadi monster. Kirana mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kuku tajamnya menancap ke telapak tangannya hingga meneteskan darah, tetapi ia bahkan tidak merasakan sakit karena amarah yang mendidih. Banyu. Maafkan Tante. Tante terlambat mengetahuinya. Tidak apa-apa, Tante. Bisa melihat wajah Tante saja sudah membuat saya merasa hidup kembali. Tapi kumohon, Tante, jangan memprovokasi Serka Doni. Setelah Tante pergi, saya bisa benar-benar mati tanpa ada yang tahu. Naluri bertahan hidup yang putus asa terpancar dari suara Banyu. Mata Banyu yang memohon ketakutan membangkitkan insting tempur Kirana yang telah lama tertidur. Ini bukan lagi level untuk diselesaikan dengan baik-baik atau sekadar peringatan. Darah harus dibayar dengan darah. Hukuman yang setimpal adalah satu-satunya jawaban. Daging yang membusuk harus dipotong agar daging baru bisa tumbuh. Dengan cara yang sangat kejam dan tuntas. Jangan khawatir. Aku berjanji atas nama karier militerku. Aku akan membuat sampah seperti itu tidak akan pernah bisa menyentuhmu bahkan dengan 1 jari pun lagi. Saat itu, BRK. Pintu ruang besuk terbuka dengan kasar seolah akan hancur. Hei, Banyu Wiratama, waktunya habis. Cepat keluar. Doni Hartono masuk dengan bau busuk, mencengkram kerah baju Banyu dengan kasar seolah menangani binatang. Banyu menjerit tertahan saat diseret. Kirana melesat seperti pegas, percikan api keluar dari matanya. Apa-apaan ini? Waktunya belum habis. Lepaskan tanganmu sekarang juga. Diam kau, Tante. Ini militer. Tempat di mana bawahan harus patuh pada perintah atasan.
Doni Hartono berbisik dengan suara mengerikan di telinga Banyu. Dan kau, tadi aku sudah peringatkan, kan? Tunggu saja malam ini. Akan kuberikan permainan yang sangat panas. Doni Hartono membanting Banyu ke lantai dan tersenyum licik ke arah Kirana. Tante juga sebaiknya enyah dari sini. Kalau tidak mau melihat yang tidak-tidak. Bukannya mundur, Kirana menatap lurus ke mata Doni dengan tatapan dingin. Batas kesabarannya telah terbakar habis. Kirana mengeluarkan ponsel pintarnya dari sakunya. Jari-jarinya yang ramping menekan tombol panggil tanpa ragu. Dengan dingin dan tegas. Sebelum nada sambung selesai, jawaban cepat terdengar dari seberang. Siap. Dengan Panglima Divisi, Mayor Jenderal Adhitama, suara rendah yang penuh ketegangan. Itu adalah suara seorang prajurit. Kirana membuka bibir merahnya dan mengucapkan kata-kata dengan jelas dan dingin, seolah menusuk gendang telinga Doni Hartono. Ini aku, Kirana, Jenderal Kirana. Maksud saya, kakak. Ada apa menelepon selarut ini? Suara Mayor Jenderal Adhitama sedikit bergetar, menunjukkan kebingungannya. Kirana menatap lurus ke mata Doni Hartono seperti pemangsa yang mengincar mangsanya, dan melanjutkan dengan suara berbisik, aku sekarang ada di pos jaga markasmu, dan salah satu anak buahmu yang bernama Doni Hartono sedang memberiku perlakuan yang sangat istimewa, hinaan rendah terhadap sipil, ancaman, dan bahkan tindakan kekerasan terhadap prajurit. Benar-benar tontonan yang menarik. Mendengar laporan singkat Kirana, wajah Doni Hartono berubah menjadi jelek karena ketakutan. Jenderal, kakak. Kekacauan melanda otaknya. Perintah dari seberang telepon terdengar tanpa ampun. Segera lari ke pos jaga sekarang. Pakaian dinas lapangan. Perlengkapan tempur tidak perlu, tapi siapkan mentalmu baik-baik. Ini menyangkut nyawamu. Karena keponakanku dan prajurit-prajurit mudamu telah dilecehkan di bawah nafsu bajingan yang lebih rendah dari binatang. Kirana memutuskan panggilan sambil tersenyum dingin. Di dalam ruang besuk, hanya keheningan yang menyesakkan yang terasa lengket. Doni Hartono hanya bisa menatap wanita cantik namun berbahaya di depannya dengan tatapan kosong. Kau barusan bicara dengan siapa? Akan kubuat kau merasakan dengan tulang-tulangmu betapa tidak berartinya backing-an yang kau andalkan itu, dan betapa menakutkannya wanita yang telah kau ganggu. Kirana mendekat perlahan seolah menggoda, menekan dan melepaskan papan nama di dada Doni dengan ujung jari telunjuknya. Boleh ditunggu. Prajurit Rider Doni Hartono. Rasa takut meresap ke udara. Bahkan gerakan sepele Kirana saat meletakkan ponselnya dengan anggun membuat bahu Doni tersentak kaget. Tapi ia mati-matian menyangkal kenyataan. Tidak mungkin ada warga sipil, apalagi wanita muda seperti ini, yang bisa menelepon langsung Panglima Divisi dan memberinya perintah. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanyalah pertunjukan yang dirancang untuk menipunya. Sambil memaksakan senyum di bibir yang gemetar, ia menyindir, "Wah, akting tante ini sekelas Piala Citra. Ya, kukira cuma seksi saja. Nama Maijen Adhitama dapat dari mana? Apa Bapak Panglima terlihat seperti orang yang akan datang lari-lari karena panggilan tante-tante sepertimu?" Doni Hartono tertawa sumbang, berusaha keras menunjukkan keberaniannya. Tapi suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang tersirat. Banyu menunduk, gemetar seperti daun. Sekalipun pengaruh tantenya luar biasa, aura mematikan yang dipancarkan iblis di depannya mencekik napasnya. Kirana hanya melipat tangannya dengan angkuh, mengabaikannya seolah melihat serangga, dan terus menatap ke arah pintu keluar. 5 menit. Kata singkat yang keluar dari bibir merahnya terdengar seperti vonis mati. Apa? Dari rumah dinas sampai ke sini, dengan kecepatan penuh? 5 menit, artinya, waktu yang tersisa untukmu pamer dengan seragam militer itu tinggal sebanyak itu. Saat peringatan dingin Kirana mencekik leher Doni, GRUUNGG. Dari kejauhan, terdengar suara mesin buas yang menggetarkan tanah. Itu bukan sedan biasa. Itu adalah deru kendaraan militer yang membawa seorang komandan yang marah, melaju kencang seolah akan menelan aspal. Di luar pos jaga, jeritan panik seorang prajurit jaga merobek keheningan di ruang besuk. Buka gerbang pos jaga. Kendaraan Bapak Panglima Divisi, seluruhnya, siaga di posisi. Itu adalah teriakan yang dipenuhi ketakutan. Wajah Doni Hartono menjadi sepucat mayat. Jangan-jangan. CKIITTTT.
Bau ban terbakar yang menyengat dan suara gesekan seperti jeritan menghantam gendang telinga. Sebuah sedan hitam berhenti melintang di depan pos jaga. Di atas latar belakang merah, 2 bintang yang melambangkan puncak kekuasaan berkilauan seperti kilat. Plat nomor bintang 2. Mobil dinas Mayor Jenderal Adhitama. Pintu belakang terbuka dengan kasar dan Mayor Jenderal Adhitama dengan seragam loreng melompat keluar. Wibawa seorang komandan yang tangguh telah hilang, wajahnya basah oleh ketakutan. Ia mencari ruang besuk seperti orang gila. Mengabaikan para prajurit yang memberinya hormat seolah mereka hantu, ia mendobrak pintu ruang besuk. Brak! Begitu pintu terbuka, suara hormat yang menggelegar dari Mayor Jenderal Adhitama meledak, mengguncang ruangan. Pupil matanya yang bergetar tidak tertuju pada Doni atau Banyu, melainkan hanya pada Kirana yang duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Siap, Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad, Mayor Jenderal Adhitama, datang menghadap panggilan Jenderal Kirana. Kirana bangkit dengan anggun. Meskipun hanya mengenakan pakaian sipil, karisma dingin dan sensual yang terpancar dari seluruh tubuhnya benar-benar mendominasi Mayor Jenderal Adhitama. Sistem berpikir Doni Hartono berhenti total. Jenderal Kirana menerima hormat Adhitama dengan ekspresi angkuh seperti seorang ratu. Istirahat di tempat. Siap. Terima kasih. Adhitama berdiri dalam posisi siaga dengan keringat dingin bercucuran. Kaki Doni Hartono gemetar tak terkendali. Ia bahkan sulit berdiri karena rasa takut yang luar biasa. Seorang jenderal, bahkan seorang panglima divisi gemetar di hadapannya. Pandangannya menjadi gelap. Beraninya aku, wanita penghibur? Keputusasaan menyelimutinya. Maijen Adhitama, apakah di satuanmu melecehkan pengunjung dan memaki-maki dengan kata-kata kotor adalah bagian dari prosedur resmi? Suara rendah dan seksi Kirana menusuk jantung Doni Hartono seperti belati. Wajah Adhitama menjadi pucat pasi seperti mayat. Mohon maaf, Jenderal. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak bisa berkata apa-apa? Waktu kita di Kopassus dulu, apa yang kutanamkan di mental lemahmu itu? Ketidakmampuan seorang komandan akan membawa anak buahnya ke kematian sia-sia. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan satu sampah seperti ini hingga membuat satuanku jadi berantakan? Mendengar bentakan dingin Kirana, Panglima Divisi Bintang 2 yang berwibawa itu menundukkan kepalanya dalam-dalam seperti seorang pesakitan. Para prajurit jaga dan Letnan Amir ternganga kaget. Siapa sebenarnya wanita cantik namun menakutkan yang bisa memarahi Panglima Divisi seperti itu? Doni Hartono mundur karena ketakutan naluriah. Ia ingin segera menghilang. Tapi tatapan Kirana yang memikat namun penuh aura membunuh menguncinya dengan kuat. Kau tadi bilang ayahmu seorang komandan brigade? Doni Hartono hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, mengeluarkan suara tercekat. Maijen Adhitama, panggil Kolonel Budi Hartono itu sekarang juga. Panggil juga Komandan Polisi Militer dan Asisten Intelijen. Malam ini, kita akan mengadakan pengadilan berdarah di sini. Siap? Laksanakan. Adhitama berteriak panik kepada ajudannya dengan keringat dingin. Tidak lama kemudian, sebuah sedan hitam datang dengan menimbulkan badai debu. Itu adalah Komandan Brigade, Kolonel Budi Hartono. Jantungnya mencelos saat menerima kabar mendadak bahwa Panglima Divisi berada di pos jaga, dan ia segera bergegas datang. Turun dari mobil, Budi Hartono menghela napas lega saat melihat mobil Panglima Divisi, tetapi kemudian ia tertegun melihat Panglima Divisi yang membeku dan seorang wanita asing dengan penampilan anggun di sampingnya. Ia sama sekali tidak menyadari bencana bernama Kirana Suryo telah tiba. Budi Hartono berlari tergopoh-gopoh dan memberikan hormat kasar kepada Adhitama. Siap, Kolonel Budi Hartono. Lapor, Bapak Panglima. Ada keperluan apa datang tanpa pemberitahuan? Saat itu, pandangannya menangkap sosok anaknya, Doni Hartono, yang gemetar di sudut. Ia bisa menebak bahwa anaknya telah berbuat ulah lagi. Tetapi seperti biasa, ia merasa bisa menutupinya dengan kekuasaannya. Anak ini sepertinya berbuat kesalahan lagi, Bapak Panglima. Akan saya didik habis-habisan. Dia masih belum dewasa. Kolonel Budi. Adhitama memotong ucapannya dengan suara sedingin es. Apa kau tidak bisa membaca situasi? Cepat beri hormat. Beliau adalah Letnan Jenderal Kirana Suryo. Mata Budi Hartono nyaris keluar dari rongganya. Letnan Jenderal. Bintang 3. Apalagi? Legenda hidup Kopassus? Jenderal Kirana Suryo.
Pandangan gemetar Budi Hartono tertuju padanya. Kirana hanya melipat tangannya dengan angkuh, menatapnya seolah melihat serangga. Jadi kau Budi Hartono yang membesarkan anak berandalan itu? Luar biasa caramu mendidik anak. Membuat markas militer seperti taman bermain pribadi. Keringat dingin mengalir di punggung Budi Hartono, seperti ular. Ini adalah bencana yang tidak akan berakhir hanya dengan sanksi disipliner. Ruang rapat markas divisi. Ruangan yang biasanya panas dengan diskusi strategi operasi kini ditekan oleh keheningan yang berat, bahkan suara napas pun tak terdengar. Di kursi utama, Kirana duduk seperti seorang ratu, dan di sampingnya Adhitama duduk dengan wajah sekeras batu. Di seberang mereka, Budi Hartono dan Doni Hartono, ayah dan anak, berdiri berjajar seperti terdakwa. Di belakang mereka, para polisi militer berjaga dengan borgol di tangan, siap menerkam. Kirana membalik-balik berkas di atas meja dengan jari-jari putihnya, perlahan, menimbulkan suara yang menggores saraf. Itu adalah laporan kejahatan busuk Doni Hartono yang telah diungkap tuntas oleh tim intelijen. Menarik. Sangat menarik. Sersan Kepala Doni Hartono. Kirana mengangkat selembar kertas sambil sedikit tersenyum. Merampas gaji prajurit senilai lebih dari 300 juta rupiah untuk foya-foya. Ditambah lagi, di jam dinas, membawa mobil dinas ke kasino di Genting Highlands dan klub malam. Benar-benar menikmati hidup, ya. Setiap tuduhan yang keluar dari bibir merahnya adalah tiket sekali jalan menuju penjara. Doni Hartono menundukkan kepalanya seolah lehernya patah. Keangkuhannya telah lenyap, hanya tersisa kegelisahan seperti hewan yang diseret ke rumah jagal. Dan tindakan kekerasan keji terhadap prajurit 2 Banyu Wiratama. Suara Kirana menjadi rendah, seolah bergema dari neraka. Pandangannya beralih lembut ke arah Banyu yang duduk di sampingnya. Anak itu duduk dengan gemetar di bawah perlindungan polisi militer. Banyu, tumpahkan semuanya di sini sekarang. Apa yang telah dilakukan sampah itu pada tubuh dan jiwamu? Semuanya. Banyu mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap ke dagingnya. Kehadiran tantenya yang kokoh dan pengadilan di depannya memberinya kekuatan. Serka Doni, memanggil saya ke ruang administrasi seolah saya ini mainannya. Dia menyuruh saya merangkak seperti anjing, menyebut saya kursi manusia, lalu duduk di atas saya sambil merokok. Dia juga mematikan puntung rokok panasnya di tengkuk saya. Wajah para pendengar berubah ngeri. Itu adalah perbuatan binatang berwujud manusia. Saat mengemudi pun, dia sengaja membanting setir untuk menakut-nakuti saya sampai mati, dan menendang kepala saya dengan sepatu botnya. Saat saya pingsan karena kesakitan, dia menyebut saya pura-pura, menyuruh saya lari membawa ransel tempur, dan menginjak-injak saya saat saya pingsan. Banyu tidak bisa melanjutkan kata-katanya sambil terisak. Adhitama yang mendengarkan menjadi murka dan memukul meja hingga nyaris hancur. Bajingan gila, apa kau masih pantas memakai seragam setelah melakukan itu? Seorang bintara raider, bukannya melindungi anak buahnya, malah menikmati penyiksaan? Bentakan sekeras guntur itu membuat kaki Doni lemas dan ia jatuh terduduk. Salah, Bapak Panglima. Mohon ampuni saya sekali ini saja. Saya sepertinya sedang kerasukan setan. Ia membenturkan kepalanya ke lantai hingga nyaris pecah sambil menangis memohon dengan hina. Lalu, seperti meraih sedotan terakhir, ia memegang ujung celana ayahnya. Budi Hartono. Ayah. Tolong selamatkan saya, ayah. Saya telah berdosa besar. Wajah Budi Hartono sudah sepucat mayat. Dunianya telah kiamat, hingga ia bahkan tidak mendengar jeritan anaknya. Semuanya telah berakhir. Dengan tenggorokan yang tercekat, ia mencoba meraih tali penyelamat terakhir, menatap mata dingin Kirana. Jenderal Kirana. Ini semua ulah anak saya yang bodoh. Semua karena kurangnya didikan saya. Tapi, bukankah usianya masih muda dan bersemangat? Dia tidak tahan dengan tekanan kehidupan militer yang tertutup dan sesaat keluar jalur, ya. Itu hanyalah sebuah kesalahan. Senyum dingin yang sinis keluar dari bibir merah Kirana. Ia perlahan bangkit, bahkan lipatan seragamnya tampak menegang tajam. Kolonel Budi, kau baru saja menyebutnya kesalahan. Merusak jiwa seorang manusia dan mempermainkan anak orang lain yang berharga yang sedang menjalankan tugas suci sepanjang malam, itu hanya sebuah kesalahan?
Ia meluncur anggun ke depan hidung Budi Hartono. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai, tok, tok, tok. Bergema erotis namun menakutkan, seolah mengencangkan detak jantung. Keheninganmu yang pengecut itulah yang membesarkan anak itu menjadi monster pemakan manusia. Laporan-laporan berdarah yang masuk berkali-kali, semuanya kau bakar dengan tanganmu sendiri, itu bukan kasih sayang seorang ayah. Itu hanyalah penyembunyian kejahatan yang busuk. Kirana mengangkat 3 jari rampingnya yang panjang di depan mata Budi Hartono yang bergetar. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Kedua, menyuruh menghilangkan barang bukti. Ketiga, turut serta dalam tindakan kekerasan khusus menurut KUHPM. Ini tidak akan selesai hanya dengan melepas pangkat. Aku akan membuat kau dan anakmu berbaris di depan pengadilan militer, dihujani kilatan lampu kamera. Setelah vonis kehancuran dijatuhkan, Budi Hartono merasa darahnya surut dari kakinya. Ia terhuyung-huyung seperti boneka tali putus, lalu berlutut dengan menyedihkan di samping anaknya yang bersalah. Jenderal, mohon berikan belas kasihan. Saya telah mendedikasikan seluruh masa muda saya untuk tentara. Mohon biarkan saya pensiun dengan hormat. Jika uang pensiun saya dipotong, keluarga saya akan hidup di jalanan. Budi Hartono memohon sambil menangis terseduh-seduh. Pemandangan itu sangat menjijikkan dan hina, sulit dipercaya bahwa ini adalah orang yang sama yang berkuasa seperti tiran di markasnya. Namun, wajah cantik Kirana tetap tak bergeming seperti patung es. Kehormatan? Lalu bagaimana dengan kehormatan keponakanku yang kalian injak-injak, dan para prajurit yang meneteskan air mata darah? Wibawa seorang prajurit bukan berasal dari bintang di pundak, tapi dari pengabdian. Kalian telah membuang kualifikasi luhur itu ke dalam selokan. Kirana memberi isyarat tajam kepada komandan polisi militer yang menunggu di belakang. Letkol Chandra. Siap, Jenderal. Segera tahan sersan kepala Doni Hartono dan tangkap Kolonel Budi Hartono. Selain tuduhan yang kusebutkan, geledah mereka sampai ke debu terakhir dan serahkan ke auditor militer. Perintahnya mengandung kekuatan absolut yang tak terbantahkan. Laksanakan. Seperti serigala lapar, para polisi militer menerkam dan memborgol kedua ayah dan anak itu. Klik. Suara logam yang mengerikan membelah ruangan. Lepaskan, ayah, ayah. Doni Hartono meraung seperti binatang. Tetapi ia diseret keluar seperti barang bawaan oleh para polisi militer yang berbadan tegap. Kolonel Budi Hartono yang jiwanya seolah telah melayang juga ikut diseret. Brak. Pintu berat tertutup dan jeritan putus asa mereka lenyap ke dalam keheningan. Kirana menghela napas panjang, menyandarkan tubuhnya dalam-dalam di kursi, ujung jari putihnya sedikit gemetar. Itu karena seluruh inderanya menegang untuk menahan amarah yang membara. Panglima Divisi Adhitama mendekat dengan hati-hati, memperhatikan ekspresinya. Jenderal, mohon maaf telah membuat Anda khawatir. Ini semua kelalaian saya dalam mengawasi anak buah. Saya siap menerima hukuman apapun. Maijen Adhitama, penebusan dosamu adalah dengan menangani kasus ini secara transparan tanpa ada yang ditutupi. Dan berikan dukungan terapi psikologis kepada semua prajurit yang menjadi korban, termasuk Banyu. Jika mereka mau, atur pemindahan unit mereka dengan sempurna. Mendengar instruksi tegas Kirana, Adhitama membungkuk dalam-dalam. Akan saya laksanakan. Akan saya selesaikan dengan mempertaruhkan nyawa. Pandangan Kirana tertuju pada Banyu yang duduk di sampingnya. Ia masih menatap kosong ke pintu yang tertutup, seolah tidak bisa membedakan apakah kejadian barusan adalah mimpi atau kenyataan. Kirana merangkul bahu Banyu yang gemetar dengan lembut dan hangat. Saat kehangatan tubuhnya menjalar, ketegangan Banyu mereda. Semuanya sudah berakhir sekarang, Banyu. Tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Tante akan melindungimu. Banyu menatap Kirana dengan mata basah. Air mata yang menggenang mengalir di pipinya seperti permata transparan. Tante, terima kasih. Terima kasih banyak. Banyu membenamkan wajahnya di pelukan hangat Kirana dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Kepedihan yang selama ini ia tekan selama masa-masa neraka itu akhirnya tumpah ruah. Kirana menepuk-nepuk punggung keponakannya sambil mengalihkan pandangannya keluar jendela. Sang saka merah putih yang berkibar gagah di tengah angin dingin tampak begitu jelas di bawah langit kelabu. Luka yang bernanah memang perih, tetapi di tempat daging busuk yang telah dipotong, daging baru yang merah dan sehat tampaknya siap untuk tumbuh. Namun, ini barulah permulaan.
Perang melawan monster-monster lain yang bersembunyi di dalam bayang-bayang organisasi militer yang besar mungkin baru saja dimulai. Ayo, Banyu pasti lapar. Tante akan traktir makan malam yang sangat istimewa. Kirana menggenggam erat tangan Banyu dan membantunya berdiri. Punggungnya yang menjauh tampak sekeras baja dan memikat. Sementara itu, segera setelah Doni Hartono dan Budi Hartono diangkut seperti barang bawaan di mobil tahanan, Brigade menjadi gempar seperti sarang lebah yang diganggu. Fakta mengejutkan bahwa menara Babel kekuasaan yang tampak abadi runtuh secara mengenaskan hanya dalam 1 jam mengguncang seluruh markas. Namun, getaran itu bukanlah ketakutan, melainkan berubah menjadi katarsis yang menggembirakan. Segera, atas perintah khusus dari markas divisi, para penyidik polisi militer menggerebek kantor komandan brigade dan tempat persembunyian rahasia Doni Hartono. Penggeledahan itu berlangsung secepat kilat dan tanpa ampun, seperti adegan dalam film mata-mata. Hanya dengan fakta bahwa Letnan Jenderal Kirana Suryo mengawasi dengan tajam, para penyidik mengayunkan pedang mereka tanpa ragu. Ketika pintu kamar Doni Hartono yang terkunci rapat didobrak, desahan tak percaya keluar dari mulut para polisi militer. Apa-apaan ini semua? Ini markas militer atau klub malam? Ruangan sempit itu penuh dengan barang-barang mewah dan ilegal, menyerupai gudang keserakahan. Di bawah pencahayaan redup, barang-barang elektronik mahal dan jam tangan mewah yang dibeli dengan darah dan keringat para prajurit berserakan. Di sudut ruangan, bau minuman keras yang menyengat bercampur dengan bau parfum aneh. Dan di laci yang dalam, sebuah buku catatan merah yang berisi transaksi rahasia mengungkapkan isi perutnya yang busuk. Ini lebih busuk dari yang saya bayangkan. Ujung jari penyidik yang membalik-balik buku catatan itu sedikit gemetar. Pada saat yang sama, di kantor komandan brigade yang dingin, bukti-bukti nafsu kotor yang tersembunyi juga tumpah ruah. Catatan investigasi yang dimanipulasi untuk menutupi kejahatan anaknya dan laporan palsu untuk menipu komando atas terungkap dengan jelas. Kolonel Budi Hartono tidak hanya sekadar korup, ia telah membangun benteng kebohongan yang besar untuk memenuhi ambisi dan keserakahannya. Kirana menerima laporan real-time di ruang Panglima Divisi dengan tatapan tajam. Di bawah tekanannya yang dingin, Mayor Jenderal Adhitama hanya bisa menundukkan kepala seperti pesakitan, tidak berani mengangkat wajahnya yang memerah. Mohon maaf. Ternyata ada gajah di pelupuk mata. Saya tidak menyangka hal sebusuk ini terjadi di bawah komando saya. Mendengar suara yang bergetar itu, Kirana mengatupkan bibir merahnya dan meletakkan cangkir tehnya. Suara sedingin es membelah udara. Mengatakan tidak tahu terdengar sangat tidak bertanggung jawab, bukan? Itu bukti memalukan bahwa seorang komandan gagal menguasai satuannya. Sesali nanti saja. Sekarang, yang utama adalah memotong bagian yang sudah membusuk. Pandangannya menembus langit mendung di luar jendela. Di lapangan upacara, para prajurit berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik dengan ekspresi campuran antara cemas dan penuh harap. Investigasi menyeluruh terhadap prajurit korban? Atas pertanyaan Kirana, seorang perwira staf menjawab, "Siap, para perwira intelijen kami sedang menyusup secara diam-diam ke setiap kompi untuk mengumpulkan kesaksian." Begitu Doni Hartono dan Budi Hartono lenyap, kesaksian yang selama ini terpendam mulai meledak seperti bendungan jebol. Memang benar, para prajurit yang hidup dalam ketakutan akan pembalasan, begitu bayangan hitam yang menekan mereka tersingkir, akhirnya membuka bibir mereka yang gemetar dan menumpahkan kebenaran. Di barak-barak, amarah yang tertahan dan air mata panas bercampur aduk, terutama di barak tempat Banyu tinggal, suasananya sepanas mesiu. Ketika Banyu datang untuk mengemasi barang-barangnya di bawah pengawalan polisi militer, rekan-rekannya mengerumuninya dengan penuh semangat, seolah menyambut seorang penyelamat. Mata para seniornya yang hanya bisa menonton dalam diam saat Banyu diinjak-injak karena takut pada Doni, kini dipenuhi rasa bersalah. "Banyu, gimana keadaanmu?" Sersan Dua Wawan bertanya, sambil meletakkan tangannya yang gemetar di bahu Banyu. Banyu menatapnya dengan ekspresi tenang dan mengangguk. "Siap. Saya baik-baik saja. Maafkan aku." "Sungguh? Maafkan aku. Aku yang lemah ini hanya bisa bersembunyi dengan pengecut dan melihatmu disiksa. Aku juga sangat takut pada Serkadoni itu." Air mata panas yang menggenang di mata Sersan Wawan mengalir deras. Doni telah memerintahkan agar Banyu diisolasi sepenuhnya,
dan akan membalas dengan siksaan yang mengerikan bagi siapapun yang melanggar. Membuat mereka saling curiga dan membenci. Itulah cara kejam dan licik Doni mempertahankan kerajaannya. Namun, begitu rantai ketakutan putus, rasa persaudaraan yang membeku mulai bersemi kembali. Siap? Tidak apa-apa? Sersan Wawan. Saya tahu Sersan juga menderita. Sekarang, mimpi buruk yang panjang ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Banyu, para prajurit di barak berkumpul seolah ditarik magnet, saling berbagi kehangatan. Ada yang terisak, ada yang menghela napas lega. Saat itu adalah momen yang mengharukan ketika cahaya hangat akhirnya menyinari barak yang seperti neraka. Sebaliknya, ruang interogasi polisi militer terasa sangat dingin. Doni Hartono, yang diikat dengan tali dan didudukkan dengan kasar di kursi, masih belum sadar diri dan terus berteriak seperti binatang. Hei, anjing! Kalian tidak tahu siapa aku? Ayahku komandan brigade. Dia itu sahabat dekat Bapak Panglima, cepat lepaskan. Begitu aku keluar, kalian semua tidak akan bisa pensiun dengan tenang. Penyidik itu tertawa sinis. Sersan Kepala Doni, sepertinya kau masih bermimpi indah, ya? Ayahmu yang hebat itu sekarang ada di ruang sebelah, sedang sibuk menulis berita acara pemeriksaan. Tuduhannya segunung. Mungkin semalaman pun tidak akan cukup. Apa? Apa katamu? Jangan bohong. Kenapa ayahku ditangkap? Dia itu Kolonel Budi Hartono yang hebat. Doni berteriak histeris, tetapi penyidik itu hanya melonggarkan dasinya dengan bosan dan menekan tombol perekam di atas meja. Nah, sekarang saatnya bangun dari mimpi. Penganiayaan berat, pemerasan, pengancaman, pencurian aset militer, desersi, terlalu banyak untuk dihafal. Dan ayahmu, Kolonel Budi Hartono, karena mencoba melindungimu, mendapat bonus tuduhan penyalahgunaan wewenang dan membantu pelarian tersangka. Penyidik itu melemparkan setumpuk berkas tebal ke wajah Doni. Ini adalah surat pernyataan berdarah yang ditulis oleh prajurit-prajurit di satuanmu. Lebih dari 100 lembar. Dengan ini, kau bukan lagi tentara, tapi preman pasar. Sekarang kau paham situasinya? Barulah saat itu pupil mata Doni bergetar hebat. Ketakutan bahwa benteng besar bernama ayahnya yang tampak tak terkalahkan telah hancur berkeping-keping menjalari tulang punggungnya. Lalu, saya akan diapakan? Diapakan lagi? Diadili di pengadilan militer dan langsung masuk penjara militer. Di sana, banyak abang-abang sangar yang akan menyayangi anak manja sepertimu. Kau harus pandai-pandai menjaga diri. Mendengar kata-kata tajam penyidik, Doni menunduk dan terisak seperti binatang. Tapi itu bukan permintaan maaf kepada para korban. Itu adalah air mata buaya yang sangat egois, yang diteteskan karena takut akan kejatuhannya dan penderitaan yang akan datang. Suasana di ruang sebelah lebih berat lagi. Kolonel Budi Hartono tetap bungkam, menggunakan haknya untuk tidak menjawab. Namun, kebungkaman yang kurang ajar itu tidak berlangsung lama. Karena dengan suara sepatu hak, tok, tok, Kirana sendiri yang membuka pintu ruang interogasi. Ketika pintu besi yang berat terbuka dan Kirana muncul, Budi Hartono melompat dari kursinya seolah tersengat listrik. Jenderal, duduk. Aku sedang tidak ingin menerima hormatmu. Kirana duduk di kursi seberang dengan kaki disilangkan, menatapnya dengan sikap memikat namun mengintimidasi. Tatapannya panas dan dingin, seolah menguliti nafsu dan dosa Budi Hartono. Kolonel Budi, tidak ada yang bisa kau sembunyikan dengan diam, bukti melawanmu sudah sempurna. Buku catatan kotor yang kau sembunyikan di brankas rahasiamu itu. Darah siapa yang kau hisap untuk mendapatkan uang itu? Wajah Budi Hartono menjadi biru karena ketakutan. Ia tidak pernah bermimpi bahwa aibnya yang paling rahasia akan terungkap. Di dalam buku catatan merah itu, tercatat dengan jelas rincian penggelapan dana dan jejak suap busuk dari para rekanan untuk menutupi dosa-dosa anaknya. Itu salah paham, sudah kuperingatkan. Tidak ada penyelamatan bagi mereka yang menjual harga diri seragamnya. Kau bukan hanya seorang ayah yang buta, tapi tumor ganas yang membuat institusi militer yang suci ini membusuk dari dalam. Kirana bangkit dengan anggun dan menjatuhkan vonis kehancuran. Akan kulemparkan kau sebagai mangsa bagi auditor militer. Akan kugunakan semua kekuasaanku untuk mencekikmu. Cari saja pengacara mahal dan meronta-rontalah.
Meskipun aku ragu ada orang gila yang mau memegang tali yang sudah busuk. Saat Kirana berbalik dengan dingin, Budi Hartono membenturkan kepalanya ke meja dan meraung seperti binatang. Kehormatan yang ia bangun seumur hidup hancur berkeping-keping karena nafsu hitam. Itu adalah akhir yang tragis. Keluar dari ruangan, Kirana menghirup udara dingin dalam-dalam. Langit Tasikmalaya di musim kemarau begitu jernih hingga menyilaukan mata. Sebuah suara yang familiar memanggilnya. Banyu berdiri di luar gedung polisi militer dengan tatapan sendu. Wajah anak laki-laki yang telah melewati penderitaan itu tampak cerah. Senyum lega merekah di bibir Kirana. Pemeriksaannya lancar? Siap. Saya sudah ceritakan semuanya. Para penyidik juga sangat pengertian. Syukurlah. Kau sudah bekerja keras. Pergilah istirahat. Sudah diurus cuti, terima juga konseling. Tante. Terima kasih. Kalau bukan karena Tante. Saya. Banyu menggigit bibirnya menahan emosi. Kirana mendekat dan merangkul bahunya yang gemetar dengan lembut. Pria berseragam tidak boleh menangis. Jadilah lebih kuat, bangkit dari cobaan dan menjadi prajurit yang lebih tangguh. Itulah satu-satunya cara untuk membuatku bahagia. Siap. Laksanakan. Banyu mengusap air matanya dan memberikan hormat dengan sigap. Ia tampak cukup jantan. Sambil menerima hormatnya, Kirana menanamkan dalam hatinya. Ia akan memastikan anak ini dan para pemuda harapan bangsa di negeri ini tidak akan pernah lagi diinjak-injak oleh nafsu kotor. Itulah alasan mengapa ia menyandang bintang di pundaknya, dan salib indah yang harus ia pikul dengan rela. Seminggu berlalu, dan Brigade Raider kembali tenang. Kolonel Budi Hartono segera dipecat dan dijebloskan ke penjara, dan sersan kepala Doni Hartono juga diikat dengan tali dan diseret ke pengadilan militer. Operasi besar untuk memotong praktik busuk di brigade dimulai bersama dengan komandan baru. Kirana menunda kepulangannya ke Jakarta dan tetap di Tasikmalaya untuk mengawasi proses itu dengan tajam. Tujuannya bukan hanya sekadar hukuman, melainkan membongkar sistem yang sakit hingga ke akarnya. Ruang Panglima Divisi dipenuhi ketegangan. Rapat evaluasi diadakan di tengah keheningan para perwira staf, termasuk Mayor Jenderal Aditama. Berkaca dari tragedi ini, kami akan secara rutin melakukan survei anonim di seluruh satuan jajaran untuk mendengarkan suara para prajurit. Selain itu, kami akan membuka hotline rahasia untuk mencegah secara total penyalahgunaan wewenang dan perintah pribadi dari para atasan. Setiap laporan yang masuk akan saya tangani langsung. Laporan tegas Aditama disambut anggukan puas dari Kirana. Bagus sekali. Tapi yang lebih penting dari sistem adalah mentalitas. Kita harus mengubah pola pikir para komandan. Para perwira busuk yang memperlakukan prajurit seperti barang sekali pakai harus disingkirkan dari promosi jabatan, akan dilaksanakan sesuai perintah. Ini hasil investigasi sementara dari auditor militer mengenai Budi Hartono dan Doni Hartono. Adhitama menyerahkan map tebal dengan tangan tegang. Kirana membacanya dengan mata elang. Seperti dugaannya, Budi Hartono didakwa dengan belasan kejahatan, termasuk penggelapan dan suap, sementara Doni Hartono memiliki daftar kejahatan yang panjang, termasuk penganiayaan sadis dan pemerasan terhadap prajurit. Bagaimana reaksi auditor? Karena kasus ini sangat keji dan opini publik bergejolak, mereka bersemangat untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Terlebih lagi, dengan Jenderal Kirana yang mengawasi, siapa yang berani main-main dengan investigasi ini? Bagus. Laporkan padaku jika jadwal sidang sudah ditetapkan. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri kehancuran mereka. Setelah rapat, Kirana menuju rumah sakit militer tempat Banyu memulihkan diri. Banyu menderita insomnia dan kecemasan akibat mimpi buruk dari insiden itu. Ketika pintu kamar dibuka, ia melihat Banyu sedang membaca buku sambil bersandar di tempat tidur. Pipi yang dulu pucat kini sedikit merona. Tante. Banyu menutup bukunya dan tersenyum cerah. Ya. Bagaimana kondisimu? Jauh lebih baik. Tidak mimpi buruk lagi dan bisa tidur nyenyak. Dokter bilang saya bisa segera keluar. Syukurlah. Begitu keluar, surat perintah pemindahanmu akan turun. Tempat ini beracun bagimu karena trauma yang tersisa. Aku sudah menggunakan sedikit pengaruhku untuk mengatur posisi di Komando Logistik Angkatan Darat di Bandung. Mendengar pemberitahuan Kirana, mata Banyu bergetar. Pindah? Apa kau tidak suka? Bukan begitu.
Rasanya seperti melarikan diri. Teman-teman seangkatan saya tetap di sini, rasanya pengecut jika hanya saya yang mencari jalan selamat. Mendengar kegundahan murni itu, Kirana menunjukkan ekspresi yang benar-benar terkejut. Ia menawarkan untuk mengeluarkannya dari neraka yang mengerikan itu, tetapi Banyu justru memikirkan mereka yang tertinggal, anak yang begitu murni hingga naif. Ini bukan pelarian pengecut. Kau adalah jiwa yang terluka dan berhak mendapatkan penghiburan. Teman-temanmu juga pasti tidak ingin melihatmu menderita di tengah sisa-sisa iblis itu. Pergilah. Tunjukkan pada mereka bahwa kau bisa sehat kembali dan menyelesaikan wajib militer dengan baik. Itu justru menjadi balas dendam dan penyelamatan bagi teman-temanmu. Banyu menatap ke angkasa dengan mata basah, lalu perlahan mengangguk. Baik, Tante. Saya akan mengikuti keinginan Tante. Tidak. Saya akan pergi dan hidup lebih gigih lagi. Keheningan dipecahkan oleh ketukan pelan di pintu kamar. Yang masuk dengan gugup adalah teman-teman seangkatan Banyu. Di tangan mereka yang kasar, ada kardus minuman ringan dan kantong makanan ringan. Kalian, kenapa bisa ke sini? Wajah Banyu berseri-seri. Teman-temannya tertegun oleh aura Kirana yang luar biasa dan hendak memberi hormat, tetapi ia menghentikan mereka dengan isyarat tangan lembut. Istirahat. Aku akan keluar sebentar mencari angin. Nikmati waktu persahabatan kalian. Kirana meninggalkan senyum misterius dan memberi ruang bagi para prajurit. Di koridor yang dingin, suara tawa para prajurit yang bocor dari celah pintu yang tertutup menggelitik telinganya. Barulah saat itu, sesak di dadanya terlepas, dan ia merasa aliran darah hangat mengalir. Untuk melindungi tawa polos itu, itulah alasan keberadaan seorang prajurit dan dirinya. Beberapa hari kemudian, di bawah tatapan dingin sang legenda Kopassus, Jenderal Kirana Suryo, sidang pertama Doni Hartono dan Budi Hartono di pengadilan militer digelar. Ketegangan yang menyesakkan memenuhi ruang sidang. Kedua pria di kursi terdakwa tampak hancur lebur. Doni Hartono dengan kepala plontos mengenakan seragam tahanan, dan Budi Hartono juga tampak menyedihkan dengan seragam tanpa pangkat. Suara tajam auditor militer membacakan dakwaan. Setiap kali nafsu dan kejahatan busuk Doni diungkap, keluarga korban di bangku pengunjung meluapkan amarah mereka. Seorang ibu menangis histeris sambil memukul dadanya yang memar. Terdakwa Doni Hartono, dengan memanfaatkan posisinya yang superior, telah melecehkan dan menghancurkan martabat para prajurit. Ucapan auditor menekan berat udara di ruang sidang. Doni menundukkan kepala seperti pesakitan, hanya bibirnya yang bergerak-gerak. Pemeriksaan dingin dari hakim berlanjut. Terdakwa, apakah Anda mengakui semua tuduhan? Doni menjawab dengan suara gemetar. Ya, saya mengaku. Terdakwa Budi Hartono. Apakah Anda mengakui tuduhan mengetahui penyimpangan anak Anda, namun menutupinya dan secara diam-diam mendukungnya? Budi Hartono menelan ludah dengan susah payah dan membuka mulutnya. Saya mengaku, saya telah gagal mendidik anak. Sebagai seorang prajurit, saya telah melewati batas terlarang yang seharusnya tidak boleh disentuh. Persidangan berjalan lancar. Bukti-bukti yang terungkap begitu gamblang dan jelas, sehingga para terdakwa tidak punya celah untuk menyangkal tuduhan. Auditor menuntut hukuman 15 tahun penjara untuk Doni Hartono dan 20 tahun penjara untuk Budi Hartono. Hukuman yang sangat berat dan jarang terjadi di pengadilan militer. Setelah sidang ditutup dan para terdakwa diseret keluar, Kirana bangkit dengan anggun dan menatap mereka. Saat diseret, Doni mencuri pandang ke arah Kirana. Mata Doni yang bertemu dengannya tidak menunjukkan kebencian, melainkan ketakutan naluriah dan penyesalan yang terlambat. Kirana menerima tatapan lengket itu dengan berani. Orang yang berbuat salah akan hancur. Saat itulah kebenaran yang menggembirakan dan jelas itu menjadi sempurna. Langkah sepatu Kirana saat meninggalkan ruang sidang terdengar ringan. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Angin musim kemarau yang tajam menusuk paru-parunya, tetapi sensasi itu justru terasa menyegarkan seperti getaran. Getaran ponsel menggelitik pahanya. Itu adalah seorang perwira junior yang pernah bertugas bersamanya di Kopassus. Siap, Jenderal? Saya dengar kisah heroik Anda. Sungguh luar biasa. Para junior heboh membicarakannya. Memang legenda hidup kelasnya beda. Jangan berlebihan. Aku hanya menegakkan keadilan yang seharusnya. Bukan begitu, Jenderal.
Aib yang selama ini ditutupi semua orang dengan diam-diam, Anda bongkar dengan begitu memuaskan. Rasanya seperti beban 10 tahun terangkat. Kapan-kapan kita harus reuni dengan para anggota Kopassus, Jenderal? Baik, atur saja waktunya nanti. Setelah menutup telepon, Kirana menyandarkan tubuhnya di kursi belakang sedan mewahnya. Pengemudi meliriknya melalui kaca spion. Mau diantar kemana, Jenderal? Ke Jakarta. Saatnya kembali ke istanaku. Pemandangan gersang Tasikmalaya mengalir seperti panorama di luar jendela mobil. Papan nama dengan semboyan Brigade Rider yang kuat menarik perhatiannya. Cepat, senyap, tepat. Sumpah yang tragis itu, menjaganya agar tidak ternoda adalah takdir bagi mereka yang tersisa. Kirana memejamkan matanya dengan santai dan bersandar di kursi. 3 bintang di pundaknya yang melambangkan wewenang, hari ini terasa sangat berat dan bersinar sensual. Ini bukanlah akhir, melainkan sinyal yang menandakan awal dari sebuah babak yang lebih besar. Setelah Budi Hartono dan Doni Hartono dipenjara, Brigade Rider kembali tenang, namun itu adalah ketenangan sebelum badai. Meskipun akar busuk telah dicabut, masih ada sisa-sisa akar kecil yang dengan rakus mencengkeram tanah. Bagi sebagian perwira yang hidup sebagai parasit di bawah naungan Budi Hartono, pembersihan berdarah ini adalah teror dingin sekaligus percikan api ketidakpuasan yang membara. Terutama Sersan Mayor Maman, bintara utama di markas, merasa sangat jengkel. Ia adalah sosok serakah yang terikat hubungan dekat dengan Budi Hartono dan telah mengambil keuntungan dari berbagai proyek di markas. Saat Doni melecehkan para prajurit, ia ikut tertawa atau mencegat laporan bantuan di tengah jalan. Anak-anak sekarang ini sudah besar kepala. Tidak ada sopan santunnya. Berani sekali. Di area merokok yang gelap di belakang kantor administrasi, Sersan Mayor Maman menghembuskan asap rokok tebal sambil tersenyum licik. Di sampingnya, 2 sersan yang dulu menjadi pesuruh Doni tampak ketakutan. Benar, Sersan Mayor. Anak-anak yang kemarin banyak bicara di depan polisi militer itu sekarang sombongnya bukan main. Kalau suara kita sedikit keras saja, mereka langsung mengancam akan melapor. Dasar pengecut. Tentara sekarang jadi tentara lembek. Gara-gara perempuan bernama Kirana itu seenaknya keluar masuk, kita yang kena getahnya. Hei, kalian ingat baik-baik, hujan deras memang harus dihindari, tapi jangan takut. Perempuan itu sebentar lagi juga akan kembali ke Jakarta. Dan penguasa di markas ini akan kembali menjadi kita. Mata Sersan Mayor Maman berkilat licik dan penuh nafsu seperti ular yang mengincar mangsanya. Ia yakin, untuk bertahan hidup, satu-satunya cara adalah dengan mengisolasi para pelapor internal, membuat mereka ketakutan hingga bungkam dengan sendirinya. Siang yang terik, lapangan upacara bergetar oleh napas kasar dan bau keringat para prajurit. Sersan Mayor Maman mengumpulkan para prajurit dan menargetkan Sersan 2 Wawan dan rekan-rekan 1 regunya yang telah bersaksi. Lihat gerakan kalian. Makan nasi pakai tenaga buat apa kalau cuma dipakai di atas tempat tidur? Mental kalian sudah busuk. Makanya tega menjual teman sendiri. Sersan Mayor Maman memulai hukuman fisik yang sadis berkedok latihan. Latihan fisik tanpa henti yang melanggar aturan dan lari sprint membuat otot-otot para prajurit menjerit, dan mulut mereka terasa pahit. Tetapi amukan Sersan Mayor Maman tidak berhenti. Gerak yang benar. Apa kalian masih pantas disebut laki-laki? Dasar pengkhianat. Tidak punya daya tahan sama sekali. Kata pengkhianat itu menusuk jantung para prajurit seperti belati tajam. Sersan Wawan menggigit bibirnya hingga berdarah, tetapi matanya memerah karena rasa tidak adil. Tangan yang ia ulurkan untuk keadilan justru dibalas dengan siksaan yang begitu gigih dan tersembunyi. Di saat putus asa itu, tiba-tiba, semuanya, hentikan gerakan. Sebuah suara yang tajam dan berat tanpa pengeras suara, seketika membungkam kebisingan di lapangan upacara. Pandangan Sersan Mayor Maman dan para prajurit terhisap ke arah panggung kehormatan. Di sana, Letnan Jenderal Kirana Suryo berdiri dengan seragam dinas upacara yang disetrika rapi, memancarkan aura dingin. Di sampingnya, Mayor Jenderal Adhitama berdiri dengan wajah sekeras batu. Kirana belum pergi ke Jakarta. Ia masih mengawasi mereka. Ia secara naluriah merasakan bahwa nanah busuk di markas ini masih tersisa, dan melakukan kunjungan mendadak. Sersan Mayor Maman merasakan dingin menjalari tulang punggungnya dan tergopoh-gopoh memberi hormat. Si siap.
Bintara Utama Sersan Mayor Maman. Kirana turun dari panggung dan berjalan perlahan menuju Sersan Mayor Maman dengan langkah anggun namun mengintimidasi. Setiap kali suara sepatu botnya menginjak tanah, tak. Jantung Sersan Mayor Maman berdebar kencang seolah akan jatuh. Sersan Mayor, apa alasan dari latihan sadis ini? Siap, Jenderal. Sedang meningkatkan stamina dasar dan mental para prajurit. Mental? Di dalam kamusmu, kata hinaan pengkhianat terdaftar sebagai istilah pendidikan mental, ya? Mendengar sindiran tajam Kirana, mata Sersan Mayor Maman bergetar hebat. Sialan, dia mendengar semuanya. Itu. Untuk menekankan rasa persaudaraan dan kekompakan para prajurit, jadi tanpa sadar keluar kata-kata yang agak kasar. Kekompakan? Melindungi penjahat dan mencekik leher korban, itukah yang kau sebut kekompakan? Pandangan Kirana menembus mata Sersan Mayor Maman. Itu adalah tatapan dingin dan mematikan yang sama yang ia tunjukkan sebelum menghabisi nyawa para teroris di masa Kopassus. Sersan Mayor Maman merasa lehernya tercekik dan napasnya sesak. Kau punya hubungan yang cukup lengket dengan Kolonel Budi Hartono, kan? Ada laporan masuk ke telingaku bahwa ada uang haram yang beredar di balik tender pengelolaan kantin markas. Tidak benar sama sekali, Jenderal. Saya benar-benar difitnah. Difitnah? Syukurlah kalau begitu. Polisi militer sedang dalam perjalanan ke sini dengan data rekening bankmu yang kotor. Sebentar lagi kau akan punya kesempatan menarik untuk membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Sebelum kata-kata Kirana selesai, para polisi militer yang bersembunyi di kegelapan menerkam seperti binatang buas. Sersan Mayor Maman nyaris jatuh terduduk karena kakinya lemas. Sersan Mayor Maman, Anda ditangkap atas tuduhan suap, penggelapan dana, dan pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. Borgol dingin polisi militer mengunci pergelangan tangan Sersan Mayor Maman. Ratusan prajurit di lapangan upacara menyaksikan pemandangan yang mendebarkan itu dalam diam. Setelah Doni Hartono, satu lagi sel kanker besar dan busuk yang menggerogoti brigade telah dipotong. Kirana berbalik perlahan menghadap para prajurit yang membeku karena tegang. Seluruhnya, perhatian. Atas perintahnya yang rendah namun kuat, para prajurit bergerak secara naluriah. Hari ini aku berdiri di sini untuk menciptakan tentara di mana mereka yang memilih keberanian, bukan kepengecutan, menjadi pahlawan sejati. Menutup mata dan diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kebajikan seorang prajurit, melainkan kelalaian tugas. Aku akan bertanggung jawab sampai akhir dan mengawasi agar keberanian panas yang kalian keluarkan dengan susah payah tidak padam sia-sia. Pandangan hangat Kirana bertemu dengan Sersan Wawan yang terluka. Ia tersenyum tipis yang memikat, mengirimkan dukungan tanpa kata. Saat itu, air mata panas yang menggenang di mata Sersan Wawan mengalir di pipinya. Itu bukan lagi air mata kepedihan, melainkan air mata haru yang meluap. Panglima Divisi Adhitama. Siap, Jenderal. Mulai saat ini, laksanakan inspeksi mendadak terhadap semua perwira di jajaran bawah. Bongkar semua penyimpangan yang dibungkus dengan nama busuk, tradisi. Jangan berikan pengecualian satupun. Laksanakan. Akan segera dilaksanakan. Jawaban tegas Adhitama mengguncang lapangan upacara. Sambil melihat punggung Sersan Mayor Maman yang diseret dengan lunglai, para prajurit akhirnya merasakan dengan seluruh tubuh mereka bahwa musim dingin yang dingin dan panjang telah berlalu, dan musim semi yang hangat dan bebas akan segera datang. Kirana tidak pernah menunjukkan keraguan atau belas kasihan saat membasmi musuh di masa Kopassus. Terlebih lagi, tidak ada ampunan dalam kamusnya bagi musuh internal yang mengkhianati kepercayaan dan menusuk pisau di punggung rekan seperjuangan. Dan sebulan kemudian, di Pengadilan Tinggi Militer, sidang putusan yang akan menentukan nasib Doni Hartono dan Budi Hartono dimulai. Seolah membuktikan beratnya kasus ini, ruang sidang dipenuhi oleh panasnya liputan media, keluarga korban, dan anggota lembaga HAM. Pihak Budi Hartono mempertaruhkan segalanya dalam sidang ini. Ia menyewa tim pengacara super mewah yang terdiri dari pengacara-pengacara kelas kakap yang mengincar status purnawirawan. Seorang pengacara mantan hakim pengadilan militer mencoba meringankan dosa Budi Hartono dengan logika yang licin dan licik seperti ular. Yang Mulia Majelis Hakim. Terdakwa Budi Hartono adalah seorang prajurit yang berdedikasi yang telah mengorbankan darahnya untuk tanah air. Ia sangat merasakan tanggung jawab moral atas penyimpangan anaknya,
Tetapi tuduhan jaksa yang provokatif bahwa ia secara sistematis menutupinya adalah berlebihan. Tuduhan suap juga hanyalah pelicin tradisional untuk kelancaran operasional satuan, bukan niat serakah untuk memperkaya diri. Mendengar argumen tak tahu malu pengacara, cemohan kasar terdengar dari bangku pengunjung, tetapi ia terus berbicara tanpa berkedip. Terlebih lagi, kesaksian prajurit 2 Banyu Wiratama yang mengaku sebagai korban tidak konsisten, sehingga kredibilitasnya sangat diragukan. Prajurit Banyu adalah prajurit bermasalah yang sulit beradaptasi, dan dengan rasa iri dan benci yang menyimpang terhadap seniornya, Doni Hartono, ia dengan licik memutarbalikkan kebenaran. Itu adalah taktik klasik yang mengerikan. Mengubah korban menjadi pelaku. Di barisan depan, Ibu Banyu menangis histeris seolah memuntahkan darah. Di kursi saksi, Banyu mengepalkan tangannya begitu erat hingga gemetar seperti daun. Sentuhan dan ketakutan mengerikan hari itu seolah merayap kembali di tulang punggungnya. Auditor militer mencoba membantah dengan cepat, tetapi lidah pengacara terlalu licin, dan alur persidangan mulai goyah. Bahkan para hakim tampak terpikat oleh pangkat gemerlap Budi Hartono dan logika pengacara. Saat itulah, sebuah suara memecah keheningan. Mohon izin untuk menyerahkan bukti tambahan. Pintu belakang terbuka membelah udara berat ruang sidang, dan Kirana masuk dengan langkah mantap, dengan seragam yang pas di badan. Ia membawa amplop dokumen dan sebuah USB yang menimbulkan ketegangan aneh. Semua mata di ruang sidang terhisap oleh kehadirannya yang luar biasa. Ketua Majelis Hakim memperbaiki kacamatanya dan bertanya, "Saksi siapa?" "Letnan Jenderal Kirana Suryo, Tentara Nasional Indonesia. Sebagai pelapor pertama kasus ini, saya membawa bukti kunci yang akan mengungkap wajah busuk para terdakwa." Mendengar kemunculan Kirana, wajah santai Budi Hartono seketika menjadi pucat pasi, pengacaranya segera berdiri dan mengajukan keberatan. "Yang mulia, ini adalah bukti yang tidak diajukan sebelumnya. Secara prosedur apa yang lebih penting daripada mengungkap kebenaran yang nyata?" Sela Kirana, "Ini adalah rekaman asli yang berhasil diamankan secara dramatis sebelum para terdakwa memusnahkan bukti." Tanpa menunggu izin hakim, Kirana menyerahkan bukti kepada auditor. Auditor, seolah terhipnotis, segera menghubungkan USB ke layar. Video mulai diputar di layar besar. Itu adalah rekaman CCTV dari dalam kantor Komandan Brigade, diambil dari sudut tersembunyi. Dalam video itu, Budi Hartono sedang merencanakan konspirasi licik dengan Sersan Mayor Maman. "Maman, nanti kalau para penyidik datang, tutup lubang di buku catatan baik-baik. Dan si Banyu itu, kita harus buat dia seolah-olah gila. Aku sudah bicara dengan dokter militer, suruh dia buatkan surat keterangan. Jangan khawatir, Komandan. Mulut anak-anak di bawah sudah saya kunci rapat. Orang mati tidak bisa bicara. Kan?" Percakapan yang gamblang itu membuat seisi ruang sidang membeku. Kerangka prajurit bermasalah yang direkayasa terungkap di depan semua orang. Pengacara itu ternganga kaget. Dan ini, Kirana mengangkat tinggi-tinggi tumpukan dokumen, adalah rincian transaksi kartu kredit perusahaan yang digunakan Sersan Kepala Doni Hartono untuk foya-foya di tempat hiburan malam, beserta pengakuan dari para pengusaha yang bersamanya malam itu. Mereka mengaku telah memberikan suap dan hiburan kepada Budi Hartono untuk memenangkan tender pengadaan barang. Ruang sidang berubah menjadi kuali amarah yang siap meledak. "Itu tentara? Itu preman. Kita membiayai parasit seperti itu dengan pajak kita." Kemarahan para pengunjung meledak menjadi teriakan. Hakim buru-buru mengetuk palu, tetapi arus sudah tak terbendung. Kirana berdiri di mimbar saksi, dan menatap Budi Hartono, dan Doni Hartono dengan tatapan dingin, seolah melihat serangga. "Saya pernah mempertaruhkan nyawa di Kopassus. Prajurit-prajurit kami yang tidak berkedip bahkan di depan moncong senjata musuh, mengapa mereka harus gemetar ketakutan dan bersembunyi di barak yang seharusnya menjadi tempat teraman, hanya karena atasan mereka, suaranya tenang, tetapi memiliki kekuatan berat yang menembus jantung para pendengar. Musuh sejati tidak hanya ada di luar. Kalian yang menginjak-injak bawahan dan memonopoli kekuasaan demi keserakahan dan kenyamanan kalian sendiri. Kalianlah musuh utama yang menggerogoti tentara kita dari dalam." Kirana menundukkan kepala dengan hormat kepada majelis hakim. "Yang mulia majelis hakim, mohon buktikan bahwa keadilan masih hidup dan bernapas dengan tajam.
agar para pemuda berdarah panas di negeri ini tidak menyesal telah mengenakan seragam tentara. Mohon jatuhkan hukuman yang setimpal sebagai contoh, agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Setelah permohonan Kirana selesai, tepuk tangan meriah meledak dari bangku pengunjung. Banyu mengusap air mata haru sambil menatap punggung tantenya, punggung yang lebih kuat dan membanggakan dari sebelumnya. Budi Hartono menundukkan kepala dalam keputusasaan yang mendalam. Ia sadar semua kejayaannya telah berakhir, tidak ada lagi trik yang bisa berhasil. Doni Hartono terisak seperti binatang di sampingnya, memegangi ujung pakaian ayahnya, tetapi Budi Hartono dengan dingin menepis tangan anaknya. Para hakim menyatakan reses dengan ekspresi berat dan masuk ke ruang musyawarah. Setelah 1 jam yang menegangkan berlalu, majelis hakim kembali ke ruang sidang untuk membacakan putusan nasib. Keheningan dingin dan ketegangan yang kencang mengalir di ruang sidang. Sidang akan membacakan putusan. Suara rendah dan hikmat ketua majelis hakim membelah ruangan. Terdakwa Doni Hartono dihukum pidana penjara selama 15 tahun. Mata hakim tajam. Terdakwa telah dengan kejam melecehkan bawahannya dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Terdakwa Budi Hartono dihukum pidana penjara selama 20 tahun. Kejahatannya sangat berat karena telah mengkhianati tugasnya sebagai komandan dan dengan kekuasaan besar menutupi serta merekayasa kejahatan. Seluruh uang hasil suap juga disita. Hukuman yang jauh lebih berat dari perkiraan, hukuman yang adil. Sorak-sorai riuh meledak dari bangku pengunjung. Ibu Banyu, diliputi emosi yang hebat, jatuh terduduk sambil berteriak, "Terima kasih." Doni dan Budi diseret keluar oleh tangan kasar para polisi militer. Cacian dan cemoohan tajam yang menusuk dari belakang mereka adalah awal dari neraka yang harus mereka tanggung seumur hidup. Saat meninggalkan ruang sidang, para wartawan mengerumuni Kirana seperti ombak. Di tengah kilatan lampu kamera yang menyilaukan, ia tetap mempertahankan ketenangan yang anggun. "Mohon satu kata, Jenderal." Ia berhenti dengan bibir merah terkatup rapat. "Ini bukan kemenangan. Ini hanyalah keadilan yang runtuh yang akhirnya bisa bernapas kembali. Agar tidak ada lagi Doni Hartono kedua, dan korban lain seperti Banyu Wiratama, militer harus menanggung rasa sakit memotong dagingnya sendiri." Ia menembus kerumunan dan mendekati Banyu. Dengan mata bengkak, Banyu memberikan hormat dengan tangan gemetar. "Tante, terima kasih. Kau sudah bekerja keras, Banyu. Sekarang mimpi buruk yang menjijikkan itu benar-benar berakhir. Malam ini, bagaimana kalau kita makan sate kambing kesukaanmu dengan teh hangat?" Kirana tersenyum memikat. Saat itu, ia melepaskan topeng jenderalnya yang dingin dan kembali menjadi tante yang penyayang. Saat masuk ke mobil, Kirana menatap langit yang cerah. Sinar matahari menembus awan, tetapi ia bisa merasakan. Semakin kuat cahaya, semakin gelap dan tersembunyi bayangan di bawahnya. Demi para prajurit lain yang mungkin sedang merintih di suatu tempat, pertarungan sunyinya akan terus berlanjut. Sementara itu, malam di penjara militer terasa sangat panjang dan dingin. Di tempat yang terisolasi ini, tidak ada pangkat, hanya nomor tahanan yang dingin. Nomor 265. Gerakan lambat sekali. Suara yang berat dan mengancam bergema di sel sempit. Doni, yang sedang mengepel lantai di sudut, terkejut dan menegakkan badannya. "Maaf, Bang. Akan saya kerjakan dengan benar." Wajah Doni babak belur karena ketakutan dan pukulan, bibir pecah dan mata lebam. Di luar, ia adalah sersan iblis yang sombong sebagai anak komandan, tetapi di sini, ia hanyalah anak baru yang lemah yang menjadi mangsa di antara para narapidana kelas kakap. Seorang narapidana bertubuh besar di sel yang sama tersenyum licik dan memukul bagian belakang kepala Doni. "Hei, Doni. Dengar-dengar di luar kau sering menyuruh anak-anak jadi kursi manusia, ya? Coba lakukan di sini. Kami juga mau duduk." "Bang. Itu, anak ini masih merasa dirinya sersan, ya?" Ditekan oleh tatapan membunuh, Doni akhirnya merangkak dengan menyedihkan di lantai. Narapidana itu duduk dengan berat di atas punggungnya dan menyilangkan kaki. Beban yang menekan tulang punggungnya dan rasa hina yang luar biasa menyergapnya. Perbuatan sadis yang ia lakukan pada Banyu dan banyak prajurit lainnya kembali padanya seperti bumerang yang tajam. Saat lampu dimatikan, Doni menarik selimut menutupi kepalanya dan menangis dalam diam. Ayahnya ditahan di sel isolasi dan tidak bisa ditemui, dan tidak ada seorang pun yang menjenguknya. "Apa yang telah kulakukan?"
Perasaan penyesalan yang aneh menghantam dadanya. Kenikmatan sesaat yang ia rasakan saat menginjak-injak orang lain sambil bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan ternyata hanyalah ilusi yang membawa kehancuran. Air mata putus asa Banyu, mata para prajurit yang ketakutan, semua terlintas seperti film. Ia menatap tangannya yang gemetar dalam kegelapan. Fakta bahwa ia telah melecehkan orang lain dengan tangan ini terasa seperti belenggu yang mengerikan. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Permintaan maaf itu melayang di udara, tetapi Doni terus gemetar sepanjang malam, meneteskan air mata penyesalan. Itu adalah proses yang menyakitkan, sangat terlambat, tetapi akhirnya ia berubah dari binatang menjadi manusia. Sementara itu, angin perubahan yang segar bertiup di Brigade Raider. Di hari Banyu meninggalkan markas, saat ia mengemasi barang-barangnya, teman-teman satu kompinya mengikutinya dengan sedih. Dulu, mereka akan menunjuknya sebagai prajurit bermasalah, tetapi suasana sekarang benar-benar berbeda. Banyu, jaga kesehatan di sana. Ya. Berkat kau, kami bisa bernapas lega. Terima kasih banyak. Sersan Wawan menggenggam erat tangan Banyu. Banyu tersenyum malu. Semuanya juga jaga diri baik-baik, maaf kalau karena saya, markas jadi ribut. Ribut apanya? Berkat keberanianmu, markas jadi seperti surga. Apel tidak jelas hilang, akhir pekan bisa istirahat tenang. Kau pahlawan sejati, teman-temannya menepuk-nepuk punggung Banyu dengan hangat. Di depan pos jaga, sedan Kirana menunggu dengan tenang. Sesuai janji, ia datang untuk mengantarnya. Tepat sebelum masuk ke mobil, Banyu berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Pos jaga dengan lambang tengkorak yang jelas. Neraka yang begitu mengerikan hingga ia ingin lari, tetapi saat akan pergi, hatinya terasa aneh. Ia memberikan hormat terakhir kepada pos jaga dan rekan-rekan yang tersisa. Cepat. Senyap. Tepat. Tidak ada lagi sedikit pun ketakutan dalam semboyan itu. Di dalam mobil, Kirana menatap Banyu dengan tatapan bangga. Bagaimana perasaanmu? Lega tapi juga sedih. Tapi berkat tante, saya tidak menyerah dan bisa bertahan sampai akhir. Bagus. Kau hebat. Angin laut yang asing di Bandung akan menyembuhkan lukamu. Di sana, di tengah fasilitas yang nyaman dan udara yang sejuk, lupakan mimpi buruk masa lalu dan hiasi sisa waktumu dengan indah seperti film. Siap, laksanakan. Dan, Tante, saya sudah memutuskan untuk memaafkan Serka Doni. Alis Kirana menukik tajam. Matanya menunjukkan keterkejutan murni. Memaafkan? Apa kau sudah lupa perbuatan yang ia torehkan di tubuh dan jiwamu? Bekas luka itu akan selamanya ada di tubuh saya. Tapi hidup dengan membawa bola api kebencian hanya akan membuat saya semakin lelah. Melihat air mata menyedihkan pria itu saat hancur di ruang sidang, saya merasa ingin melepaskannya dari penjara di dalam hati saya. Keheningan berat dan suara mesin memenuhi mobil. Kirana menguatkan cengkeramannya pada kemudi, merasakan kedewasaan batin keponakannya yang telah tumbuh pesat. Kau luar biasa, Banyu. Mengalahkan musuh bukanlah satu-satunya kemenangan seorang prajurit. Kemurahan hatimu yang panas itulah penaklukan yang sejati. Aku sangat bangga padamu. Mobil itu meninggalkan Tasikmalaya yang dingin, dan meluncur ke arah selatan yang hangat. Pemandangan musim kemarau di luar jendela pun tampak romantis. 1 tahun berlalu. Musim berganti dan angin dingin kembali berhembus, tetapi angin laut Bandung yang bercampur dengan kegembiraan aneh, memiliki suhu yang jelas berbeda dari angin tajam Tasikmalaya. Di ruang administrasi Komando Logistik Angkatan Darat, Sersan 2 Banyu Wiratama, waktunya makan siang. Suara lantang seorang prajurit baru menggema. Banyu? Yang dengan cekatan menyimpan dokumen dan bangkit, mengenakan ban lengan hijau Komandan Regu yang bersinar seperti medali di lengan dan dadanya. Ayo berangkat. Menu hari ini apa? Ayam bakar pedas, Sersan. Wah, bikin selera? Loh, Pratu Budi? Pandangan Banyu tertuju pada seorang junior yang meringkuk di sudut. Wajah muram, bahu terkulai, dejavu yang aneh, seolah melihat cermin dirinya di masa lalu. Ah, tidak apa-apa, Sersan. Tidak apa-apa bagaimana? Tadi aku lihat kau dimarahi habis-habisan sama Sersan Kepala Agus. Ikut aku. Banyu merangkul bahu lesu anak itu dengan kokoh. Kita ke kantin, pesta es krim sambil melepas stres.
Untuk tidak mewariskan penderitaan masa lalu yang mengerikan, Banyu menjadi sosok yang lembut seperti kekasih dan kokoh seperti kakak bagi para juniornya. Karena ia tahu betul, memutus rantai kekerasan tidak dimulai dari reformasi besar-besaran, tetapi dari sentuhan perhatian kecil untuk membaca tatapan mata rekan di sampingnya. Saat menuju ruang makan, suara berat dari seorang perwira menghentikan Banyu. "Sersan Banyu, ada yang besuk." "Besuk? Siapa yang datang jauh-jauh ke Bandung ini?" Sambil bertanya-tanya, Banyu membuka pintu ruang besuk, dan senyum cerah merekah di bibirnya. Ia berlari dengan gembira seolah bertemu kekasih. "Tante." Dengan pakaian sipil yang modis, Kirana duduk dengan kaki disilangkan. Karisma luar biasanya yang khas melunak di depan keponakannya. "Keponakanku sekarang sudah wangi pria dewasa, ya? Pangkat sersan itu seperti sayap, membuatmu terlihat gagah. Tante juga kecantikannya tidak luntur." "Sibuk begitu? Kenapa bisa sampai ke sini?" "Ada ceramah di markas dekat sini, jadi mampir karena kangen. Khawatir anak kesayanganku ini kelaparan." Kirana membentangkan bekal 3 tingkat yang ia siapkan dengan penuh kasih dan makanan ringan manis di atas meja. Banyu mengambil sumpit dengan ekspresi gembira seperti anak kecil. Padahal hari ini ada ayam bakar, tapi melihat bekal tante, makanan barak jadi tidak menarik lagi. Percakapan manis mengalir di antara mereka. Melihat Banyu yang dengan antusias menceritakan kisah-kisahnya, Kirana menikmati rasa lega yang hangat yang meluap dari dalam hatinya. "Oh ya, Tante dengar kabar Doni Hartono?" Banyu memulai dengan hati-hati. "Doni? Kenapa tiba-tiba membahas orang itu? Beberapa waktu lalu, ada surat datang untuk saya." Dari balik tembok penjara yang dingin, Banyu mengeluarkan sebuah amplop surat yang sudah usang dari sakunya. "Kepada Sersan II Banyu Wiratama. Aku, Doni Hartono. Dengan tidak tahu malu, aku menulis dengan tangan gemetar. Di sel sempit ini, setiap malam aku memikirkanmu. Aku menyesali sampai ke tulang rasa sakit yang telah kutorehkan di jiwamu. Ayahku juga telah melepaskan semua nafsunya dan sedang merenung dalam keheningan yang dalam. Kau tidak perlu memaafkanku. Aku akan menerima dengan lapang dada jika kau mengutukku seumur hidup. Hanya saja, aku ingin sekali menyampaikan satu kata. Aku sangat menyesal. Semoga kau sehat selalu dan menyelesaikan tugasmu dengan baik. Maafkan aku." Di antara tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi, tersirat penyesalan yang terlambat dan ketulusan yang mendalam. Kirana meletakkan surat itu sambil tersenyum aneh. Akhirnya dia melepas kulit binatangnya dan menjadi manusia. Makanan penjara tidak sia-sia. Tadinya mau kusobek, tapi setelah kubaca, rasanya batu yang menekan dada saya hilang. Rasanya mimpi buruk itu benar-benar berakhir sekarang. Benar, pengampunan bukanlah belas kasihan untuk orang lain, melainkan kunci untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kau sudah melakukan hal yang benar. Waktu pertemuan yang singkat berakhir, dan saat perpisahan tiba, Kirana berjalan berdampingan dengan Banyu sampai ke gerbang utama. "Banyu, siap tante?" Tangan ramping Kirana dengan lembut mengusap emblem bendera di lengan Banyu. "Dulu di Kopassus. Aku percaya bahwa kekuatan absolut adalah satu-satunya keadilan. Menghabisi musuh dan merebut kemenangan adalah satu-satunya alasan keberadaan seorang prajurit. Tapi melihatmu, aku sadar. Kekuatan sejati bersemi dari keberanian untuk merangkul yang lemah dan meluruskan yang bengkok." Mata dalamnya menatap seolah menembus jiwa Banyu. "Kau adalah prajurit yang jauh lebih hebat dan luar biasa daripada aku yang disebut legenda. Sisa masa baktimu, jangan sampai terluka. Selesaikan tugasmu dengan keren seperti tokoh utama film. Tante akan menjadi orang pertama yang datang, dan mengalungkan karangan bunga yang indah." Mata Banyu terasa panas. Ia mundur selangkah dan mengangkat tangan dengan sikap yang lebih sigap dan tegap dari sebelumnya. "Siap." Kepada Letnan Jenderal Kirana Suryo, "Hormat, gerak, siap." Kirana membalas hormatnya dengan gagah. Sinar matahari yang cemerlang tumpah di antara mereka seperti berkah. Di dalam mobil, Kirana tidak bisa melepaskan pandangannya dari Banyu yang menjadi sekecil titik di kaca spion. Siluetnya yang berdiri kokoh terasa begitu membanggakan, seperti masa depan cerah Indonesia. Di jalan tol menuju Jakarta, suara penyiar berita radio memecah keheningan. Berita kilat tentang disahkannya undang-undang inovatif untuk perbaikan hak asasi prajurit.
Benih keadilan kecil yang ia tanam dengan darah dan keringat akhirnya mulai menumbuhkan tunas raksasa. Kirana sedikit menurunkan jendela. Angin tajam menerpa pipinya, tetapi sensasinya tidak dingin, melainkan menyegarkan. Kehormatan seorang prajurit tidak terletak pada pangkat yang berkilauan, melainkan pada kepercayaan panas dari rakyat. Ia mengulang kebenaran yang berat itu dalam hatinya sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Jalan yang harus ditempuh masih jauh dan terjal. Tapi ia tidak lagi sendirian, karena ia tahu. Banyak Banyu Wiratama lain yang dalam diam menerangi kegelapan di tempat yang tak terlihat. Mobil sang legenda Kopassus, Kirana Suryo, menderu kencang. Di belakangnya, langit biru yang jernih dan tak berawan terbentang luas.